pagi adik-adik dan juga papa mama di rumah. Nah, bagaimana kabarnya? Kamelin berharap adik-adik dan juga papa mama semuanya dalam keadaan sehat-sehat di rumah. Nah adik-adik, saat ini kita mau mulai sekolah minggu kita mau memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, kita harus tetap ingat bahwa bukan hanya hari Minggu harinya Tuhan. Hari Senin, Selasa sampai hari Minggu semuanya hari Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, kita ganti hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa, silahkan ambil sikap doa yang benar, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami, anak-anak GP Kris Malang, agar kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dari awal hingga akhir dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita memuji Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk papa mama yang mendampingi, Tuhan juga yang memberkati mereka. Dan untuk kakak-kakak kami yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan terus memberkati mereka juga, memberkati pelayanan mereka. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan untuk sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki sikap taat. Taat kepada orang tua dan juga taat, dan yang terlebih lagi kita taat kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kita nyanyikan sekali lagi ya, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah adik-adik yang di rumah, kita saatnya mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu kita mau menyanyikan suatu pujian. Adik-adik di rumah silakan berdiri ya, karena kita mau menyanyi menggunakan gerakan TAAT, taat.
Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Wah, luar biasa. Puji Tuhan gitu ya. Kalau kita semuanya sehat, kalau kita semuanya kuat. Wah, ada yang sudah bersekolah? Yang sudah bersekolah? Sudah masuk sekolah kan tentunya? Nah, kalau sudah masuk sekolah, kita harus semangat, kita harus rajin. Nah, di sini kalau kita masih sekolah secara online gitu ya, papa mama pasti masih mendampingi kita. Berat loh pekerjaan mereka, tugas mereka mendampingi kita. Jadi, bagaimana kita harus berterima kasih sama papa mama? Sayang sama papa mama dong. Nah, pasti kita semuanya sayang sama papa mama. Kalau kita sayang sama papa mama, jangan membuat mereka sedih. Jangan membuat mereka marah. Buatlah mereka senang. Bagaimana caranya? Pengen tahu caranya? Ya, kita akan bersama-sama dengan firman Tuhan ya. Caranya di situ nanti anak-anak lihat. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan kepada Tuhan. Oke, siap? Kita berdoa dengan sikap yang manis. Kita duduk diam, duduk tenang, matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan kepada Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk kami belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh konsentrasi, kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, dan nanti kami bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga anak-anak yang bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, oh iya anak-anak, Ibu punya cerita loh. Siapa yang mau dengarkan cerita Ibu? Angkat tangan ayo. Wah, hebat ya. Ternyata semua mau mendengarkan cerita. Kalau begitu, kita perhatikan baik-baik ya ceritanya. Di sebuah kota, tinggallah seorang ibu bersama anak laki-laki kesayangannya. Anaknya bernama Reno. Tetapi sangat disayangkan, sikap Reno selalu membuat ibunya bersedih. Kenapa ya? Apa yang membuat Reno seperti itu? Reno, ayo bangun nak, sudah siang. Saya ngantuk Bu. Ayo, Saya ngantuk kok disuruh bangun cepetan sih, Bu. mandi Reno. Ngantuk aku Bu. Tidur Aduh. aku ya, tidur aku Bu, ngantuk Pada waktu hari sudah siang, mamanya mengingatkan untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya. Main. Ayo main. Ya tangkap bolanya. Hei. Reno anakku, sudah siang. Siapa manggil-manggil ini sih? Ayo kerjakan tugasmu nak. Bu, Reno kan sedang main kok diganggu sih Bu. Ayo, PR-nya banyak Reno. PR-nya nanti kan bisa dikerjakan nanti atau besok Bu. Tuh, Tenang aja Reno. Bu, beres Bu. Bagaimana Reno ini ya? Hei. Ayo tangkap bolanya teman-teman. Hari itu Reno bermain sampai sore. Dia melupakan semua tugas-tugasnya. Reno, ayo Reno. Oper bolanya. Ayo, ini sudah sore Reno. Ibu kok manggil lagi sih? Ayo. Reno kan sedang bermain Bu. Ibu minta tolong, ayo sana ambilkan piring sana Loh, cepetan. Bu, Ayo. Bu. Reno itu tugasnya bukan ngambil piring.
Kita makan sama-sama, Reno. Makan kan bisa nanti Bu, Reno belum lapar. Tolonglah Bu, ini aku main ini Bu ya. Asik. Aduh, bagaimana ya Reno ini ya? Dia ini nggak pernah dengarkan ibu loh. Aduh, Reno ini buat ibu sedih aja. Buat ibu menangis. Reno, gimana sih nak? Nah anak-anak, bagaimana sikap Reno tadi? Reno tidak mau mendengarkan mamanya. Dia tidak taat. Dia tidak mau nurut sama mamanya. Dia membuat mamanya sedih. Bahkan pada waktu di sekolah, dia itu sering dimarahi sama gurunya. Dia sering kena hukuman dari gurunya. Kenapa? Dia tidak pernah mengerjakan tugasnya. Karena dia tidak mau nurut sama mamanya. Suruh kerjakan tugas, dia tidak mau. Dia maunya bermain setiap hari. Nah, akibatnya kalau Reno tadi tidak patuh, dia tidak nurut sama mamanya, akhirnya membuat mamanya sedih, membuat dia juga dapat hukuman dari guru-gurunya. Nah, tapi jangan bersedih terus, larut sama ceritanya Reno. Karena ibu punya cerita yang lebih bagus daripada Reno tadi. Pengen tahu? Nah, di dalam Alkitab ada seorang anak kecil, dia tuh hebat. Dia tidak seperti Reno. Kalau Reno tadi tidak mau nurut, tidak mau patuh sama mamanya. Tapi anak ini, dia adalah anak yang selalu patuh, selalu nurut. Dia taat sama orang tuanya. Ayo, siapa ya kira-kira yang tahu? Siapa anak ini? Sefanya, tahu nggak? Siapa ya? Karin, tahu nggak? Siapa ya kira-kira anak ini ya? Gam, yuk Gam, ayo tebak siapa kira-kira anak ini? Jadi, tahu nggak anak ini siapa ya? Yang dia menjadi seorang anak penurut. Nah, Lea dan teman-teman yang lainnya semuanya, ayo kita tebak sama-sama. Siapa ya kira-kira anak ini? Sudah tahu? Wah, ternyata ada yang tahu, ada yang belum. Nah, kalau gitu kita kasih tahu ya. Siapa namanya? Samuel. Nah, sudah tahu kan Samuel? Siapa Samuel? Ayo. Itu loh Bu, teman saya di kelas. Gitu ya, Samuel temannya di kelas. Tapi Samuel dalam Alkitab ini bukan teman kita yang di kelas. Nah, mau tahu? Ya, kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Nanti dibaca ya Alkitabnya. Samuel ini adalah anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana. Sebelum Hana memiliki anak, dia itu berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam bait Allah. Dia minta supaya Tuhan memberikan anak kepada dia. Dan Tuhan ternyata mengabulkan doanya. Tuhan mengabulkan doa Ibu Hana. Dia mempunyai seorang anak laki-laki. Pada saat Ibu Hana berdoa di bait Allah, dia itu berjanji kepada Tuhan kalau dia nanti mempunyai anak akan diserahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya Bu Hana ini mempunyai anak. Dan Bu Hana memberi nama anak ini Samuel. Kita bisa buka dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-20. Di sana anak ini diberikan nama Samuel. Yang artinya
aku telah meminta kepada Tuhan. Supaya Bu Hana itu ingat akan janjinya kepada Tuhan. Kalau dia mempunyai anak, dia nanti akan memberikan anaknya itu kepada Tuhan. Nah, ternyata ketika Tuhan menepati janjinya, Bu Hana juga menepati janjinya. Dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan pada waktu Samuel sudah cerai susu. Dia sudah tidak menyusui kepada ibunya lagi. Akhirnya Ibu Hana membawa Samuel ke bait Allah. Dia serahkan kepada Imam Eli supaya Samuel dapat melayani Tuhan di sana bersama dengan Imam Eli. Di dalam bait Allah, Samuel yang masih kecil itu pada suatu malam dia tidur. Kemudian pada waktu tidur dia mendengarkan suara. Ada yang memanggil dia, Samuel, Samuel. Samuel bilang, ya Bapak. Kemudian dia lari kepada Imam Eli. Karena Samuel pikir yang memanggil dia adalah Imam Eli. Dia datang, dia bilang, ya Bapak, Bapak memanggil saya? Oh tidak, kembalilah tidur. Nah, kemudian Samuel kembali, dia tidur. Ternyata suara itu terdengar lagi, manggil Samuel. Samuel, Samuel. Kemudian Samuel lari kembali ke Imam Eli. Ya Bapak, Bapak memanggil saya. Ternyata Imam Eli tidak memanggil. Kemudian dia suruh Samuel tidur kembali. Dan pada yang ketiga kali Samuel dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Samuel masih tetap, dia pikir itu adalah Imam Eli yang memanggil. Dia datang ke Imam Eli, ya Bapak, Bapak memanggil saya. Nah, yang ketiga kali Imam Eli tahu bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Allah. Kemudian Imam Eli bilang sama Samuel, nanti kalau suara itu memanggil kamu lagi, kamu bilang, bicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, pada saat suara itu memanggil Samuel lagi, Samuel bilang, Samuel, Samuel. Kemudian Samuel bilang, ya Bapak, hambamu ini mendengar, berbicaralah. Nah, anak-anak, Samuel ini luar biasa. Walaupun dia masih kecil, tetapi dia patuh sama Imam Eli. Waktu namanya dipanggil, dia langsung pergi menemui Imam Eli. Dengan sopan dia bertanya, apakah Bapak memanggil saya? Ternyata bukan Imam Eli yang memanggil, disuruh tidur kembali. Dan itu berulang-ulang. Tetapi Samuel tidak marah di situ. Samuel tetap taat, tetap patuh, nurut dengan apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Coba lihat, kalau seumpama kita yang dipanggil begitu, malam-malam kita tidur gitu ya, dipanggil, Rafael, ayo ke sini. Nah, pasti kita jengkel. Aduh, apa sih? Ngantuk kok panggil-panggil. Kayak Reno tadi, masih ngantuk dipanggil-panggil. Bisa bilang mamanya cerewet gitu ya. Nah, marah. Tapi apa yang dilakukan oleh Samuel tidak seperti itu. Dia tetap tunduk, dia tetap taat, nurut sama apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Walaupun dia enak-enak tidur, dia datang pada Imam Eli. Ya, anak-anak tahu enggak? Samuel itu nurut sama Imam Eli. Bahkan pada waktu Samuel itu tahu kalau Imam Eli itu bukan orang tuanya, Samuel tetap patuh dan hormat kepada Imam Eli.
dia sudah menganggap kalau Imam Eli itu sebagai orang tuanya. Samuel memiliki sikap yang baik. Dia patuh dan menurut, taat dengan apa yang diberitahukan. Nah, sikap seperti itulah yang akhirnya membuat Samuel itu dikasihi oleh banyak orang. Membuat Samuel itu dikasihi oleh teman-temannya, orang tuanya, juga oleh Allah. Dan akhirnya Allah mempercayai Samuel untuk menjadi nabi yang luar biasa. Anak-anak harus memiliki sikap yang baik, penurut, patuh, taat. Itu akan membuat kita dicintai oleh banyak orang, baik papa mama, ya, guru-guru, mungkin teman-teman kita, bahkan Tuhan akan sangat sayang kepada kita. Sikap yang patuh, penurut, itu membuat orang tua kita menjadi bangga, membuat orang tua kita itu menjadi senang, membuat orang tua kita tidak menangis lagi. Nah, ayo mulai sekarang kita belajar memiliki sikap yang patuh, yang taat seperti Samuel. Bukan memiliki sikap yang seperti Reno punya, ya, yang selalu melawan, membangkang akan perintah mamanya. Nah, anak-anak, ibu percaya loh, kalau kalian semuanya adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak pasti bisa melakukan ini. Jadi seorang yang penurut, jadi seorang yang taat, ya, patuh pada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Ya, ibu percaya dengan semangat, ya, kita semua akan diberikan kemampuan untuk patuh dan taat kepada orang tua, juga kepada Tuhan. Ya, belajar dari Samuel, anak yang taat dan patuh pada orang tuanya. Oke, siap? Kita belajar sama-sama ya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih jika Tuhan sudah menolong kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan memimpin kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami menjadi anak-anak yang patuh, menjadi anak-anak yang penurut, taat kepada orang tua kami, bahkan kepada Tuhan. Karena dengan begitu, kami tidak akan membuat orang tua kami sedih, tidak akan membuat orang tua kami malu, bahkan kami akan menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kami percaya ketika Tuhan memampukan kami semuanya, kami akan mampu untuk melakukan firman Tuhan dengan baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Minggu ini ada seorang teman kita yang berulang tahun, yaitu Davin Immanuel. Nah, selamat ulang tahun buat Davin. Semoga Tuhan memberkati Davin dalam kehidupannya. Davin bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran, taat pada orang tua, dan juga terlebih lagi taat pada Tuhan. Nah oke, adik-adik, kita mau bersama-sama berdoa untuk Davin dan doa syafaat. Baik anak-anak yang ada di rumah, tiba saatnya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur. Pada hari Minggu ini kami telah mengikuti ibadah, kami sudah menyanyi, berdoa, dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada pagi ini kami bersyukur untuk teman kami yang berulang tahun, Davin Immanuel Cokrowijaya. Kiranya di dalam ulang tahunnya ini, Engkau memberikan dia kesehatan dan boleh bertumbuh dengan baik, semakin pandai dan semakin taat kepada orang tua, dan tentu saja semakin taat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Kiranya Engkau menolong negara kami yang sedang dilanda pandemi agar boleh segera diatasi dengan baik. Kami berdoa untuk setiap kami yang pada sampai hari ini, sampai bulan ini, kami tetap mengikuti juga pembelajaran di sekolah secara online. Kiranya kami tetap bersemangat, kami tetap memiliki kerinduan untuk mencapai cita-cita. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, gereja Persekutuan Kristen yang kami cintai. Engkau berkati para hamba Tuhan, para pengurus, dan seluruh jemaat, supaya kami tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami, kakak-kakak kami. Kiranya Engkau juga memberkati mereka di dalam pelayanan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka semangat di dalam melakukan kegiatan setiap hari. Demikian doa kami ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, baik anak-anak, kebaktian kita sudah selesai. Kami selalu mengingatkan ya, agar kalian tetap melakukan protokol kesehatan. Jangan kendor. Apa itu protokol kesehatan? Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak ya, hindari kerumunan. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.